Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita belajar fikih tentang salat. InsyaAllah kami akan membacakan kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi, atau yang lebih dikenalnya dengan Fathul Qarib, cetakan Haramain, halaman 144. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumis sa'irina shalihina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis salati. Wa taqaddama ma'na salati lughatan wa syar'an. Wa arkanus salati samaniyata asyarata ruknan. Ahaduha an-niyatu. Wahya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Wa mahalluha al-qalbu. Fa in kanatis salatu fardan wajaba niyatul fardiyati. Wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha min subhin aw dhuhrin. Mathalan. Aw kanatis salatu naflan zata waqtin karatibatin aw dhata sababin kal istisqai wajaba qasdu fi'lihi. Ilah. Bermula ini itu satu pasal pada menyatakan segala rukun salat, dan telah terdahululah makna salat pada bahasa dan pada syarak. Jadi di sini pagi ini kita akan membahas tentang rukun salat, dan telah terdahulu makna salat dan pada bahasa dan syarak. Jadi salat itu pada bahasa adalah ad-du'a, sebagaimana dijelaskan pada bab yang telah terdahulu. Dan pada syarak adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Segala ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu salat pada pengertian syarak, atau yang kita maksudkan pada di sini, bukan salat pada pengertian bahasa doa. Jadi ini pentingnya kita mengaji fikih. Jadi ada orang yang salat sekadar berdoa, berarti dia memahami salat secara bahasa. Padahal yang kita maksudkan salat di sini adalah perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang khusus, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dan bermula segala rukun salat itu 18 rukun. Jadi kalau kita mengaji kitab fikih ini banyak versinya ya. Kalau kita mengaji dulu-dulu itu, atau masa-masa kanak-kanak kita itu, atau yang lebih kita kenal itu, rukun salat 13 perkara. Tapi di sini adalah lebih rinci lagi, yaitu 18 rukun. Sebenarnya sama, cuman di sini lebih dirinci lagi, lebih diperhitungkan lagi tumak-ninahnya. Jadi jangan kita salahkan. Ada rukun salat yang 13 benar juga, rukun salat yang 18 benar juga. Ini hanya berbeda saja, yaitu hitungannya. Hitungannya saja yang berbeda. Hitungannya saja yang berbeda. Namun yang mengatakan 13 juga benar. Karena di sana tidak dihitung tumak ninahnya. Ahaduha bermula salah satunya.
rukun salat, an-niyatu itu niat. Apa yang dimaksud dengan niat di sini? Wahya dan bermula dianya niat qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah mengkasat sesuatu, menyengaja sesuatu disertai dengan perbuatannya sesuatu. Jadi di sini rukun salat yang pertama adalah niat. Jadi niat itu ada pengertian tersendiri dia. Apa itu niat? Menyengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatannya sesuatu. Jadi ketika kita masuk di dalam rukun ibadah, awal masuk daripada ibadah, nah di situ letaknya niat. Bukan terdahulu niat, bukan juga terakhir niat. Yang benarnya adalah niat itu disertai ketika masuk daripada awal-awal ibadah. Kita mengambil contoh seperti niat berwudu. Nah, niat berwudu itu yaitu bukan sebelum membasuh muka, bukan sesudah membasuh muka, tetapi niat wudu itu yaitu ketika begitu datangnya air di wajah. Bersamaan dengan datangnya air di wajah, disitulah kita niatkan aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah, begitu juga dengan niat salat. Niat salat awal ibadah daripada salat adalah takbiratul ihram. Maka kita niatkan ketika kita melafadzkan Allahu Akbar. Antara Allah dan lafadz akbar, disitulah letaknya niat. Nah, di sini kita sudah mengerti yang bahwa niat salat bukan di luar salat, bukan di rumah, bukan sebelum takbiratul ihram, dan bukan juga setelah takbiratul ihram. Akan tapi niat itu yaitu berbarengan ketika kita melafadzkan lafaz Allah dan akbar, di tengah-tengah itulah kita melafadzkan niat. Wa mahalluha, dan bermula tempatnya niat al-qalbu, itu di hati. Jadi mahal niat itu, tempatnya niat itu di dalam hati. Nah, di sini dapat kita pahami yang bahwa niat tersebut tidak memada dengan lisan. Umpamanya kita mengatakan contohnya usolli fardha dhuhri. Nah, itu lisan. Tetapi yang dikatakan niat adalah di hati. Nah, tempat niat itu di hati, bukan di lisan. Adapun lisan itu adalah mempermudah untuk hati kita. Begitu ya. Jadi tidak apa-apa seseorang yang tidak melafadzkan lafaz niat. Yang penting di hatinya ada niat. Seorang umpamanya salat tidak melafazkan sholli fardha dhuhri umpamanya, sholli fardhal asri umpamanya, ya enggak apa-apa. Yang penting ketika dia masuk awal ibadah yaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka disitulah dia meniatkan salat. Paham kan? Kemudian fa in kanatis shalah fardan wajaba niyatul fardiyah. Maka jikalau adalah salat tersebut itu fardu, niscaya maka wajiblah niat fardu dan niat kasat mengerjakannya fardu dan mentakyinkannya fardu.
Nah, salah dhamirnya. Nah, fa in kanatis shalah, maka jikalau adalah salat itu fardu, maka wajiblah niat fardu wa qasdu fi'liha, dan kasatnya salat, wa ta'yinuha dan ta'yinnya salat. Jadi apabila salat yang kita kerjakan itu merupakan salat fardu, maka kita wajib mengatakan fardu. Seperti sholli fardha dhuhri. Nah, ataupun niat fardu. Dan wajib kita mengkasatkan mengerjakannya salat dan mentakyinkannya salat. Seperti kita mentakyinkan, menentukan salat yang kita kerjakan itu apakah salat fardu, apakah salat duhur, atau salat asar, atau salat maghrib, atau salat subuh dan salat isya. Jadi harus kita takyinkan itu salat. Jangan kita mengatakan sholli fardha, sahaja aku salat fardu. Walaupun kita mengerjakan di dalam umpamanya salat duhur, dalam waktu duhur kita mengerjakannya, tetapi tidak kita takyinkan lafaz fardunya, duhurnya, maka ini tidak sah salat. Kenapa? Karena kita tidak ada di dalam niat itu kasat, ta'rad, dan ta'yin. Dari mana kita ta'yinkan salat itu? Min subuhin, daripada salat subuh, au duhurin, atau duhur, masalan, sebagai contoh. Jadi wajib kita niatkan di dalam salat itu ta'yinnya, apakah kita salat subuh atau salat duhur dan salat lainnya. Au kanati salatu naflan, ataupun adalah salat tersebut itu salat sunnah, zata waktin, salat sunnah tersebut yang terikat dengan waktu. Seperti salat sunnah ratibatin, salat sunnah rawatib, au dzati sababin, atau salat sunnah yang mempunyai sebab, kal istisqai, seperti salat istisqa, niscaya maka wajiblah oleh qasad mengerjakannya tiap-tiap. Nah, atau yang kita kerjakan tersebut salat sunnah yang keterkaitan dengan waktu, atau salat sunnah yang mempunyai sebab, seperti salat sunnah istisqa atau seperti salat sunnah rawatib, maka juga wajib kita mengkasatkan perbuatan tersebut. Salat tersebut umpamanya salat sunnah rawatib qablal subuh, atau salat rawatib ba'dal isya, itu wajib kita takyinkan. Ataupun salat tersebut yang mempunyai sebab, itu juga wajib kita takyinkan salat itu. Seperti istisqa, umpamanya salat minta hujan, maka wajib kita niatkan itu sahaja aku salat untuk istisqa. Begitu juga salat-salat yang lain yang mempunyai sebab, maka wajib kita takyinkan sebab itu. Kemudian wajib juga ta'yinihi, mengtakyinkan salat tersebut. La niyatan nafliyata, tidak wajib. La niyatun nafliyatu, tidak wajib meniatkan salat sunnah
mutlak. Jadi kalau salat sunnah biasa, maka kita tidak wajib mentakyinkan salat tersebut. Seperti kita salat sunnah biasa. Memada kita mengatakan meniatkan usalli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi tanpa kita ta'yinkan sunnah apa, itu sah salat kita. Karena kalau salat sunnah biasa, salat sunnah mutlak, itu tidak wajib kita ta'yinkan. Wasani dan bermula yang kedua daripada rukun salat, al-qiyamu ma'al qudrati alih. Fa in ajaza 'anil qiyami qa'ada kaifa sya'a wa qu'uduhu muftarishan afdalu. Dan bermula yang kedua itu berdiri beserta mampu alaihi kepadanya seseorang. Fa in ajaza, maka jikalau lemah ianya seorang anil qiyami daripada berdiri, niscaya maka qa'ada duduk ianya seseorang kaifa sya'a hal keadaan bagaimana ia menghendaki. Wa qu'uduhu dan bermula duduknya seseorang, bermula duduknya si musalli muftarishan hal keadaan duduk iftirash afdalu itu lebih afdal. Nah, rukun salat yang selanjutnya yang kedua adalah berdiri. Seandainya seorang itu mampu untuk berdiri. Nah, apabila seseorang tersebut lemah daripada berdiri, umpamanya dikarenakan uzur, karena dia sakit, niscaya maka seseorang itu boleh duduk. Duduknya itu bagaimana? Kaifa sya'a. Bagaimana ia menghendakinya. Namun di sini duduk iftirash itu lebih afdal. Duduk iftirash itu adalah seseorang duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Gambarannya yaitu seperti duduk salat, duduk tasyahud awal. Seperti itu ya. Duduk tasyahud awal itu merupakan duduk iftirash, di mana seseorang itu duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan itu ditegakkan. Wasalisu dan bermula yang ketiga daripada rukun salat takbiratul ihram. Itu membaca lafaz takbiratul ihram. Fata'ayyanu, maka tertakyinlah, terkhususlah takbiratul ihram itu alal qadiri di atas orang yang mampu bin nutqi dengan melafadzkan biha dengannya takbiratul ihram. Ayyakula, salah dhamirnya. Fata'ayanu, maka tertakyinlah alal qadiri di atas orang yang mampu binutqi dengan mengucapkan biha dengannya takbiratul ihram. Ayyakula, oleh bahwa apa tertakyin? Oleh bahwa berkata ianya seorang Allahu Akbar. Fala yasihu, maka karena demikian tertakyinlah lafaz takbiratul ihram itu dengan Allahu Akbar, maka fala yasihu, maka tidak sah oleh lafaz Ar-Rahmanu Akbar wa nahwih dan seumpamanya. Jadi
Rukun salat yang ketiga melafadzkan takbiratul ihram. Di sini tertakyin atau terkhusus lafaz takbiratul ihram bagi orang yang mampu melafadzkannya, yaitu dengan lafaz Allahu Akbar. Dengan lafaz Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Tidak boleh kita ganti-ganti. Walaupun maknanya itu sama. Maka kalau demikian yang menjadi syarat bagi takbiratul ihram mesti lafaz Allahu Akbar, maka tidak sah Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahmanu Akbar ataupun seumpamanya. Seumpamanya boleh kita ganti dengan yang lain, seumpamanya Ar-Rahmanu Akbar, Al-Jabbarul Akbar, itu tidak boleh. Mesti lafaz Allahu Akbar. Wala yasihu, dan tidak sah fiha padanya lafaz takbir, padanya takbiratul ihram oleh mendahulukan khabar di atas mubtada. Jadi di sini yang menjadi mubtadanya Allah, yang menjadi akbarnya adalah yang menjadi khabarnya adalah akbar. Maka tidak boleh kita balik. Seperti kakaulihi, seperti katanya seseorang, akbaru Allah. Tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena kata Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Jadi walaupun kita tidak melihat Rasulullah SAW bagaimana salat beliau, namun kita bisa melihat daripada ulama-ulama kita. Yang mana ulama-ulama kita ini melihat salatnya para sahabat-sahabat. Sahabat ini melihat langsung bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Tadi dikatakan di sana wajib bagi orang yang mampu mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh dengan yang lainnya. Wa man ajaza anin nutqi biha bil arabiyah tarajjama anha bi ayyi lughatin syaa. Dan bermula siman seseorang yang lemah ia daripada mengucapkan biha dengannya takbiratul ihram bil arabiyah dengan lafaz Arab, niscaya maka boleh menterjemahkan ianya seorang daripadanya bahasa Arab dengan bahasa apa saja yang ia kehendaki. Seandainya seseorang yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, boleh ia terjemahkan dengan bahasa apa saja. Dengan terjemah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, bagi kita yang mampu mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh kita balik-balikkan atau suka-suka hati kita menggantikan lafaz tersebut dengan terjemah bahasa kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak boleh. Atau Allahu Akbar, Allah Maha Gadang. Tidak boleh. Kenapa? Karena insyaAllah kita semua ini mampu mengucapkan Allahu Akbar. Terkecuali bagi saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Ini dia wajib, ini dia dimaafkan, boleh
sebelum dia belajar, sementara ia belajar melafazkan lafaz Allahu Akbar, boleh dia mengucapkan dengan lafaz terjemahnya. Biasanya seperti itu. Kalau kita insya-Allah bisa semua mengucapkan lafaz takbir. Apakah kita boleh menterjemahkan dengan bahasa yang menterjemahkan takbiratul ihram bukan seperti Allahu Akbar? Tidak boleh. Wala ya'dilu anha, dan tidak boleh berpaling ianya seorang daripadanya takbiratul ihram ila dzikrin akhar, kepada zikir-zikir yang lain. Begini. Apabila seorang tersebut tidak bisa melafazkan Allahu Akbar, namun dia bisa mengucapkan yang lainnya, seperti dia bisa mengucapkan subhanallah, atau dia bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu ketika dia takbiratul ihram menggantikan lafaz tersebut, Allahu Akbar, dia tidak bisa. Subhanallah, dia bisa. Maka dia tidak boleh berpaling kepada zikir yang lain. Tidak boleh dia gantikan kepada zikir yang lain. Maka kalau tidak bisa mengatakan Allahu Akbar, maka dia terjemahkan dengan bahasa seseorang tersebut. Wajibu qarnun niyah bitakbir, dan wajiblah oleh menyertakannya niat dengan takbir. Sebagaimana pengertian niat tadi. Niat wajib disertai dengan takbir. Maka tidak boleh duluan niat kemudian takbir, atau duluan takbir kemudian niat. Ini tidak boleh. Wa amman Nawawi, dan adapun bermula Imam Nawawi, fakhtara, maka memilih ianya Imam Nawawi al-iktifa'a, akan memada bil muqaranatil urfiyah, dengan muqaranah urfiyah, bihaisu ya'uddu urfan annahu mustahdiran lis-shalah, dengan sekira-kira yu'addu, dihitungkan, urfan pada uruf, annahu, akan sesungguhnya seseorang itu, mustahdiran lis-shalah, itu yang menghadirkan bagi salat. Jadi kalau pendapat Imam Nawawi, beliau memilih memada ketika niat tersebut muqaranah urfiyah. Jadi sebagaimana yang bisa dilakukan oleh kebanyakan uruf, sekira-kira seseorang tersebut dihitungkan orang yang menghadirkan bagi salat. Di sini sebenarnya agak lebih detail sedikit, lebih rinci sedikit tentang istihdar niat di dalam salat. Ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib istihdar niat itu wajib urfiyah, hakikat. Bukan muqaranah urfiyah. Muqaranah hakikat. Jadi wajib seseorang tersebut menghadirkan salat secara rinci. Jadi mulai daripada ketika melafazkan niat tadi, Allahu Akbar. Nah, di situ seseorang wajib meniatkan salat beserta rukun-rukunnya salat secara terperinci. Jadi
kalau kita mengaji fikih ini lebih mendalam lagi, bukan ketika kita niatkan takbiratul ihram itu bukan saja kita niat kasat ta'rat ta'yin, tetapi wajib meniatkan istihdar urfi. Yang bisa uruf bagaimana? Yang sekira-kira dihitungkan dikira seseorang tersebut menghadirkan rukun salat secara uruf, secara umum. Jadi kalau kita tidak bisa menghadirkan di dalam niat tersebut sekalian rukun-rukun salat secara terperinci, memada kita bayangkan secara umum saja, secara uruf saja. Seperti kita datang ke sebuah masjid, lalu kita bayangkan keseluruhan bangunan-bangunan masjid tersebut. Terbayang seperti itu. Nah, kalau salat, terbayang salat, rukun salat secara umum, mulai daripada niat, berdiri, takbiratul ihram, sampai seterusnya. Secara umum saja, ini menurut Imam Nawawi sudah memada dikatakan niat. Muqaranah urfiyah. Jadi sebelum kita mengaji ini, mungkin banyak kita tidak mengerti tentang niat ini. Kita mengira hanya kita niatkan salat, ya salat salli fardhu dhuhri, seperti itu ya. Saja aku salat fardhu duhur, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Padahal di dalam niat itu, kalau kita sudah mengaji lebih tinggi sedikit, ada yang namanya muqaranah urfiyah. Jadi pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, memada kita niatkan salat itu menghadirkan rukun salat secara uruf. Begitu juga dengan niat yang lainnya. Istihdar ini ada istihdar urfi, ada istihdar hakiki. Jadi kalau istihdar urfi ini seperti kita meniatkan keseluruhan, umpamanya kita wudu. Maka ketika kita membasuh air di muka, kita meniatkan aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, di situ terbayanglah di dalam hati kita ini rukun-rukun daripada wudu tersebut. Secara umum saja. Itu namanya istihdar urfi. Istihdar urfi. Kalau istihdar hakiki, mesti kita rinci membayangkan rukun-rukun dalam ibadat tersebut. Kalau dalam wudu, ya secara rinci kita ketika membasuh muka, di samping kita meniatkan aku berwudu karena Allah Ta'ala, terbayang di situ akan rukun-rukun daripada wudu itu. Nah, begitu juga dengan salat, begitu juga dengan puasa. Nah, ketika kita meniatkan puasa, maka di sana adalah wajib muqaranah urfiyah juga. Ketika kita meniatkan puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhani hadis sanah lillahi ta'ala, sahaja aku berpuasa. Nah, ketika kita mengatakan aku berpuasa Ramadan esok hari, aku berpuasa fardu Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala, ketika kita meniatkan puasa itu, terbayanglah di dalam hati kita ini akan makna daripada puasa itu. Menahan diri daripada hal yang membatalkan puasa, mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Di situ kita terbayang makna puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa wajib kita menahankan diri mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Di situ harus ada di dalam hati. Nah, itu namanya menghadirkan muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah, menghadirkan di dalam ibadat itu akan rukun-rukun ibadat itu sendiri. Nah, sekian dulu pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah. Tentunya banyak kekurangan-kekurangan karena saya pun lagi kurang sehat. Mudah-mudahan
di mana kekurangan bisa kita perbaiki bersama-sama. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mana yang tidak paham, boleh ditanya nanti di grup. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilallahi marja'i wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.